Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan ketaatan kepadanya, dalam keadaan yang baik. Rasa mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu anugerah. Tidak selamanya kita merasakan ada kemauan untuk selalu melakukan kebaikan itu. Ada masa-masanya hati ini kasar. Ada masa-masanya hati itu tidak mau diajak. Maka itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu jalan yang lurus. Kalaulah alasan kita untuk taat itu adalah setelah lapangnya hidup, karena kadang kita berangan-angan kalau nanti lah cukup gaji ambo, lah samparono duit, lah sudah rumah, sudah sempurna rasanya menurut kita. Besok ambo ke masoji lagi, besok saya taat lagi. Maka tengoklah keadaan yang nyatanya. Kita tahu terkadang bahwa membaca Quran itu pahalanya luar biasa. Janjinya bukan per surat, bukan per ayat, tapi janjinya adalah per huruf. Dan tengoklah keadaan yang nyatanya, Quran sering berlebih di rak yang ada di masjid. Terkadang hati kita tidak tergugah untuk mengambil Quran itu dan membukanya, membacanya walaupun sedikit. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang mungkin kita diberikan rasa untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adalah anugerah. Maka anugerah yang tertinggi itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tidak boleh tidak kita syukuri. Kenapa? Keimanan yang tertinggi adalah anugerah yang terbaik untuk kita. Sebab iman itu menjadi sesuatu penyebab dicatatnya amal-amal baik kita. Bahkan dalam segi sedekah, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, janganlah kalian membatalkan pahala, menghilangkan pahala sedekah kalian sebagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Asbab diterimanya amal itu harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang kalau kita sebut jasanya terhadap umat ini luar biasa sekali. Dia temukan sebuah penemuan yang fenomenal sekali, dan itu dipakai sampai sekarang. Terang dunia ini di kala malam hari dibuat. Banyak kata-katanya yang kita dengar, hasil usaha beliau itu. Don't be afraid, katanya. If you fail it one, I have failed 10,000 times before I success in making electric lamp. Jangan kalian takut kalau kalian gagal satu kali. Saya ini pernah gagal 1000 kali sebelum aku menemukan sebuah lampu pijar ini, listrik. Dialah Thomas Alva Edison. Sekarang manfaat penemuannya itu kita pakai sampai sekarang. Bahkan kalau tak ada listrik hari ini, suara ini tak sampai kepada Bapak Ibu dan kepada kita semuanya. Inilah jasa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Tapi sayang, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang beliau kerjakan, amal kebaikan yang beliau kerjakan, tidaklah tercatat sebagai suatu kebaikan, terhapus karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan adalah kunci segalanya, dan keimanan itu pula lah yang membawa kita mau bersusah-susah pergi ke masjid di pagi hari dalam keadaan ngantuk, karena kita yakin akan akhirat itu. Dan iman itulah sebagai yang menjadi asbab penguat kita. Maka iman ini harus dijaga dan dikuatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata al-insan, kalau kita tengok arti asli kandungan makna dari kata al-insan itu, satu, dia mengandung makna lembut. Maka karakternya manusia itu tidak suka dikasari. Maka tengoklah sifatnya Nabi itu yang membuat semua orang nyaman. Beliau memiliki karakter yang lembut. Semua orang tunduk kepadanya. Bahkan orang yang keras, Umar sekalipun, tetap nyaman dengan Nabi karena kelembutannya. Bahkan orang Yahudi sendiri mengakui itu. Dia caci Nabi Muhammad SAW. Disumpah serapahnya. Dia seorang yang buta duduk di tepi kota Madinah. Tapi rupanya akhlak Nabi ini membuat beliau luluh, karena tanpa dia sadari rupanya Nabi Muhammad lah yang selalu menyuapinya. Abu Bakar yang mengikuti langkah Nabi setelah itu merasakan, walaupun dia adalah seorang yang lembut juga, kasar dia rasakan. Berarti Nabi Muhammad lebih lembut daripada Abu Bakar. Maka kalau ada manusia yang bersifat kasar, tidak lembut, dia keluar dari fitrahnya. Sifat yang aslinya itu al-insan, berarti lembut. Ada makna yang berikutnya, al-insan itu mengandung makna fluktuatif, bahasa kerennya begitu. Ya, artinya manusia itu memiliki sifat berubah-ubah. Dia mengikuti keadaan sekitarnya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Karena kita sadari bahwa kita ini bisa berubah-ubah, maka mesti orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang baik. Karena begitu
Agama kita mengajarkan, wa kunu ma'as shadiqin, selalulah kalian bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang jujur, karena kamu adalah al-insan, sesuatu yang bisa berubah-ubah. Ketika temanmu tidak baik, ketika orang-orang yang ada di sekitarmu tidak baik, maka kemungkinan besar kamu bisa berubah ke arah yang tidak baik. Maka sifat al-insan, kita tengok ada orang yang sebelumnya kasar, bertemu dia dengan orang yang baik, disampaikan pesan-pesan yang baik kepada dia, maka dia akan mengikuti ketaatan itu. Lalu ada kandungan yang terakhir daripada kata al-insan, dia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi. Satu dimensi tanah yang asal muasal dia diciptakan. Kedua, dimensi kejiwaan. Nanti dalam Quran ada panggilan untuk manusia, ya ayyuhal insan, laqad khalaqnal insana, hal ata alal insan. Lalu ada panggilan, ya ayyuhan nas. Lalu ada penyebutannya adalah bashar, ketika Nabi Yusuf diperintahkan oleh istri sang raja untuk berjalan di depan para wanita itu, maka setelah melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia. Nah, kandungan kalimat ini mengandung dua dimensi. Satu, kandungannya adalah tanah. Kedua adalah kejiwaan. Ketika yang pertama adalah tanah, maka kita harus sadari bahwa unsur kita yang pertama ini butuh makanan yang memang asupan gizinya itu berasal dari tanah. Ketika dia mendapat sesuatu yang asal muasalnya dari tanah, dia bisa dipuaskan. Dia bisa kenyang dengan sate yang kandungannya adalah lontong dari nasi dari padi tumbuh di tanah. Kalau kita makan ikan berasal dari sungai, di sungai dia memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sungai, nanti dia juga memakan apa yang ada di tanah, cacing, dan semuanya. Maka tubuh kita ini bisa dipuaskan dari hal-hal yang demikian, yang semuanya berasal dari tanah. Berbeda dengan nanti unsur yang kedua kita. Tetapi dari segi kejiwaan, ketika unsur tanah itu kuat sekali kita utamakan, maka biasanya kejiwaannya lemah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sisi kedua kita ini yang berupa jiwa. Allah kabarkan melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan seorang hamba, maka baru aku tiupkan ruhku. Artinya ada unsur yang berikutnya yang bukanlah dari tanah. Ada yang menyebut ruhi, dariku. Ada yang menyebut Allah ciptakan yang baru, tapi sinyalirnya mirruhi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ruh. Maka berarti bagian yang kedua ini bersangkut paut amat sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sentuhannya adalah sentuhan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ingatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur kejiwaan kita ini juga membutuhkan asupan makanan, ya, sama dengan jasad kita yang tadi dari tanah, maka dia tidak bisa dipuaskan dengan unsur yang ada di tanah karena unsurnya berbeda. Dia hanya bisa dipuaskan dengan unsur-unsur kejiwaan yang sifatnya tak nampak pula, karena dia tak nampak, dan inilah esensi daripada kehidupan kita. Maka seseorang yang jasadnya kuat, bersih, putih, gagah, tetapi segi kejiwaan dia rusak, maka manusia tidak bisa memakainya. Maka kadang ada orang yang terbalik, jasadnya rusak, tangannya tidak ada, matanya buta, tetapi segi kejiwaannya bagus, bersih jiwanya, maka dia akan menjadi baik. Kita bisa memakainya. Karena memang Islam memuji jiwa-jiwa yang baik. Maka itulah sebabnya sering kita dengar ada istilah santapan jasmani, ada santapan rohani. Apa yang tidak boleh dimakan oleh rohani itu, itulah dia rasa dendam, rasa iri kepada sesama, iri kenapa orang lebih dari kita, kenapa dia lebih baik dari kita. Ini akan merusak hati, prasangka. Makanan yang baiknya adalah, inilah yang sedang kita lakukan, mengisinya dengan ilmu, mengisinya dengan sholat, mengisinya dengan puasa. Maka kita rasakan ketika kita melaksanakan puasa, ruh kita, jiwa kita sangat mudah dibawa untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sisi yang kedua ini, jiwa itu, ruh itu, itulah yang diisi oleh yang kita sebut dengan al-iman, dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pokok segala sesuatunya yang menjadi asbab semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan itu sendiri. Maka ini harus kita jaga, rasa ini harus kita jaga, dan wasilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuaskan sisi kedua kita ini, jiwa kita ini, adalah wasilah Ramadan ini. Maka ketika wasilahnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak menggunakannya, alangkah ruginya kita dengan hadiah-hadiah dan bonus-bonus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir Ramadan ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kita semua, nanti sore insyaallah sudah mulai memasuki malam ke-21. Junjungan kita mengajarkan kita bahwa di akhir-akhir Ramadan itu beliau bukan semakin mengendor keadaannya, tetapi beliau semakin bersemangat untuk menguatkan jiwanya, karena beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita semuanya, wahai umatku, ingatlah yang akan kembali kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jiwa-jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aku tidak memanggil wahai hambaku, yang berarti mengandung jasad dan ruh. Aku memanggil ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa-jiwa.
Artinya yang perlu dipuaskan, yang perlu dikuatkan adalah jiwa. Dan pengisian jiwa itu bentuknya adalah sifatnya soft, ya, lembut, tak nampak. Dia tidak bisa dengan berupa yang sifatnya adalah kandungan-kandungan yang berupa tanah. Dia tidak bisa puas dengan memakan yang terbuat dari tanah. Dia hanya bisa dipuaskan dengan nasihat, dengan sedekah. Maka puasa dianjurkan banyak sedekah, banyak sholat, banyak membaca Quran, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan dendam kepada sesama karena itu merusaknya, dan semua kebaikan-kebaikan yang membuat jiwa kita itu menjadi kuat dan menjadi baik. Maka bonus ini hanya ada di bulan Ramadan yang terakhir, yaitu Allah janjikan Lailatul Qadar yang nilai ibadahnya adalah lebih daripada 80 tahun. Hanya di penghujung Ramadan ini semua amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kebaikan itu berpihak kepada kita. Maka kami mengajak kepada kita semua di akhir Ramadan ini kita menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini kuat sehingga dia biasa-biasa saja menghadapi sebuah cobaan. Karena sesungguhnya yang ditimpa musibah itu adalah jiwa kita. Ketika jiwa itu kuat, maka dia akan mengatakan la ba'sa, ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka kita lihat ada cobaan itu ba'sun, ada dharra, ada yang biasa-biasa saja, ada yang agak besar, ada yang sangat besar, itu berupa goncangan. Kalaulah seandainya kita bermimpi bahwa kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali Lailatul Qadar saja, maka kita sudah memiliki bonus amalan lebih daripada 160 tahun umur. Karena memang kita diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu ada yang 500, ada yang 700, bahkan umat Nabi Nuh ada yang 1000. Karena Nabi Nuh saja itu hidup melebihi 1000 tahun. Umatnya hampir sama dengan beliau, 1000 tahun. Kalaulah mereka tidak taat selama 250 tahun, kemudian taat setelah itu, masih ada waktu lebih daripada 700 tahun untuk mengubah dirinya. Kalau kita terbalik Bapak Ibu sekalian, sudah 55 tahun bahkanlah pensiun, belum juga lagi rajin mengisi jiwanya, memperkuat keimanannya. Waktu kita tinggal sedikit, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Maka kesempatan yang ada, Allah masih berikan umur, kita tambah ketaatan kita dengan mengisi jiwa, mengambil sisi, menguatkan sisi keimanan, sehingga dia lembut dan mau melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan termasuk menjadi orang yang tenang dan betul-betul nyaman, betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanggil dalam keadaan yang baik seperti gambar yang terdapat dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah cita-cita kita bersama. Tidak ada kenyamanan hidup di dunia yang berharap, yang bermimpi semua problemnya hilang di muka bumi ini, itu adalah mimpi yang sia-sia. Dia ingin bersantai-santai di dunia, nanti kalau sudah pensiun saya akan hidup tenang. Ingat, itu adalah mimpi yang sia-sia. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, apa yang terjadi? Ar-rohatu fil jannah. Istirahat kita hanya
di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu diisi oleh orang-orang yang betul-betul baik jiwanya dan tenang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat pagi ini untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.